Kalian tahu berita tentang ini semua nggak? Menurut National Sleep Foundation of America, mereka ini melakukan penelitian secara rutin semenjak 1991 terkait tidur. Nah, pada penelitian yang dilakukan tahun 2011, mereka melibatkan 1.508 orang. Nah, hasil dari penelitiannya, lebih dari sepertiga dewasa muda berkisar antara 18 sampai 29 tahun, 1/3 tuh berarti kisaran 36%, mengatakan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam bangun pagi. 1/4 dewasa muda, sekitar 20%-an, bahwa mereka sering banget telat masuk kerja ataupun kuliah karena kesulitan dalam bangun pagi. Dan 40% dewasa muda mengakui bahwa mereka sering banget mengantuk ketika mereka kuliah ataupun ketika mereka bekerja, sekurang-kurangnya 2 kali dalam seminggu. Dan angka-angka ini tuh adalah angka yang paling tinggi dibandingkan dari rentang usia 30-65 tahun ke atas. Hari ini kita bakal ngebahas tentang tidur, dan apalagi kita bakal bahas tentang bahaya begadang tuh apa sih? Kita semua tahu bahwa semua mahasiswa pasti banget ngelakuin begadang. Apalagi kalau udah ada tugas ataupun ujian. Dan tidak terkecuali tidak bukan, aku sendiri pun melakukan itu. So, sebenarnya apa sih itu begadang? Begadang menurut Wikipedia maupun KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengatakan bahwa begadang adalah suatu kondisi ketika kita terjaga hingga larut malam tidak tidur, dan dalam kondisi begadang ini, tidurnya nih kurang dari 6 jam. Jadi menurut The American Academy of Sleep Medicine, atau yang lebih mudah kalau kita sebut sebagai AASM, dan menurut The Sleep Research Society, atau yang lebih mudah kalau kita sebut sebagai SRS, menyarankan orang-orang dengan umur 18-60 tahun itu menyarankan idealnya tidur untuk menjaga kesehatan adalah lebih dari 7 jam dalam satu hari. Nah, seperti yang tadi gue bilang, dalam kasus begadang ini kan kurang dari 6 jam. Pas banget menurut penelitian, tidur kurang dari 6 jam ini udah cukup banget buat mengakibatkan banyak dampaknya. Jadi manusia nih punya jam tubuh atau yang dikenal sebagai jam biologis. Nah, jam biologis ini bekerja dengan cara beradaptasi dengan kegiatan kita. Jadi misalnya kita sudah terbiasa untuk tidur jam 12 malam dan bangun jam 9 pagi. Nah, tubuh kita akan terbiasa untuk tidur jam 12 malam dan bangun jam 9 pagi, atau yang dikenal sebagai irama sirkadian. Nah, ini alasannya kenapa kalau kita sudah terbiasa begadang saat liburan, akan sulit mengembalikan pola tidur kita sebelumnya pas kita mau masuk. Nah, hari ini kita bakal ngebahas tentang dampak begadang, dan juga kita bakal ngebahas tentang apa yang harus dilakukan ketika kita sudah terbiasa begadang. Masuk ke pembahasan tentang dampak begadang, kita bakal bagi jadi dua, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Kita bakal bahas dulu dari dampak jangka pendek. Pertama yaitu penurunan mood dan penurunan dari fungsi kognisi. Oke, untuk penurunan mood. Buat kalian yang suka banget begadang, kalian pasti tahu ketika kalian kurang tidur, kalian akan jauh lebih cranky dan lebih gak mau disentuh. Intinya lebih gampang kesel dan lebih gampang gak mau diganggu gitu. Nah, Dr. David F. Dinges dari Fakultas Psikologis Universitas Pennsylvania menyebut fenomena ini sebagai fenomena who was at my desk or who touched my coffee cup. Atau dalam Indonesia artinya adalah siapa yang terakhir kali ada di mejaku dan siapa yang menyentuh cangkir kopiku. Nah, sebenarnya fenomena ini menggambarkan bahwa ketika orang kurang tidur, akan jauh cenderung lebih tidak stabil dan sensitif secara emosional. Jadi menurut Dr. David F. Dinges ini, orang-orang yang kurang tidur cenderung lebih mudah bete, marah, dan kesel lah gitu intinya. Menurut penelitian juga bahwa orang-orang dengan kurang tidur ini biasanya cenderung lebih mudah mengingat semua kata-kata yang negatif daripada kata-kata yang positif. Kemudian menurut penelitian yang dilakukan oleh Lee, Cho, dan teman-temannya menyatakan bahwa remaja yang kurang tidur secara kronis akan jauh lebih meningkatkan kecenderungan mereka untuk melakukan bunuh diri. Lucunya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Kilgore, Banks, dan juga Dimore, orang-orang yang kurang tidur ini cenderung tidak mengapresiasi bercanda, jadi susah banget buat diajak bercanda. Dan menurut mereka juga bahwa orang-orang yang kurang tidur ini biasanya juga kurang lancar dalam berbicara. Menurut penelitian, penurunan fungsi kognisi, penurunan mood kita, dan juga penurunan kewaspadaan itu akan terjadi setelah 16 jam kita tidak tertidur. Kemudian juga mungkin yang lebih sering kita rasakan buat mahasiswa-mahasiswa yang sering begadang dan kurang tidur adalah kita gampang banget lelah. Nah, karena kita mudah lelah, kita jadi nggak konsentrasi. Nah, bayangin deh sama dampak-dampak yang diakibatin karena kita kurang konsentrasi. Salah satunya bisa susah keberhasilan akademik,
kemudian lebih mudah kecelakaan, dan juga lebih mudah melakukan kesalahan dalam bekerja. Nah, mudah lelah ini diakibatkan karena ketika kita tidur, itu merupakan proses tubuh kita untuk melakukan pemulihan. Nah, sehingga ketika kita kurang tidur, kan berarti pemulihan tubuh kita kurang. Akhirnya kita jadi lebih mudah lelah. Akhirnya mengakibatkan banyak sekali dampak-dampak kayak tadi deh, pengurangan konsentrasi dan segala macamnya. Kemudian juga mudah lupa, dan kecenderungan untuk depresi, anxiety, dan kecemasan. Pada penelitian yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, mereka melakukan penelitian adakah pengaruh gejala anxiety dengan pekerja yang shift dan non-shift. Nah, pada penelitiannya ini didapati bahwa 100 suster yang bekerja secara shift, 32 diantaranya mengalami gejala anxiety, dan 50 suster yang melakukan kerja non-shift, 7% diantaranya mengalami gejala anxiety. Sekarang untuk dampak jangka panjang. Pertama, obesitas. Jadi tidur nih memegang peranan penting dalam metabolisme tubuh kita. Nah, ketika kita kurang tidur, metabolisme tubuhnya jadi nggak baik. Akhirnya asupan energinya juga nggak baik. Nah, sebagai adaptasi dari tubuh kita akan memaksa kita untuk makan, biar asupan energinya terus ada untuk memasok energi yang dibutuhkan karena kita beraktivitas lebih lama dari seharusnya. Nah, katanya juga obesitas ini karena ketika kita begadang atau kita kurang tidur akan terjadi peningkatan hormon grelin dan penurunan hormon leptin. Nah, hormon grelin ini adalah hormon yang mengatakan bahwa aku lapar, dan hormon leptin ini adalah hormon yang mengatakan bahwa aduh aku udah kenyang. Jadi karena hormon yang mengatakan aku lapar naik, sementara hormon yang mengatakan bahwa aku sudah kenyang itu turun, jadinya kita mau makan terus, ditambah dengan metabolisme tubuh yang kurang baik juga. Akhirnya bisa terjadi obesitas. Kedua, diabetes. Seperti yang tadi udah gue bilang, tidur ini memegang peranan penting terhadap metabolisme. Jadi ketika ada pembatasan tidur atau tidurnya kurang, maka dapat terjadi perubahan metabolisme. Salah satunya metabolisme karbohidrat atau glukosa. Nah, karena ini akhirnya mengalami penurunan sensitivitas dari insulin dan juga penurunan dari toleransi glukosa, hingga akhirnya menghasilkan diabetes tipe 2. Jangka panjang lainnya adalah kanker. Jadi menurut buku Wendy Green tahun 2012 dengan judul 50 hal yang bisa Anda lakukan hari ini untuk mengatasi insomnia, mengatakan bahwa wanita yang tidur kurang dari 6 jam meningkatkan resiko kanker sebanyak 62%. Hal ini diakibatkan karena ketika kita tidur, tubuh kita akan memaksimalisir gimana caranya biar kita bisa memperbaiki sel-sel atau sistem tubuh kita yang rusak. Salah satunya dikeluarkanlah tentara yang bernama tumor necrosis factor atau TNF. Nah, si TNF ini bertugas buat mengatasi kelainan pada sel. Inilah alasannya kenapa pada orang-orang yang tidurnya lebih cukup dibanding orang-orang yang tidurnya nggak cukup, itu mengurangi resiko dari kanker. Karena ketika tidur, tubuh kita juga memperbaiki sel-sel yang rusak. Keempat, penurunan dari sistem imun. Ini terjadi karena sistem kekebalan kita bakal meningkat pada saat kita tidur. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Prather dan juga Leung membuktikan bahwa pada orang-orang yang kurang tidur bakal mengalami peningkatan resiko terkenanya ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas. Dan penyakit lain yang sering ditemui seperti penyakit jantung, stroke, dan juga hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dan penyakit-penyakit lainnya yang jarang ditemukan, tapi tidak menutup kemungkinan ini bakal terjadi sama orang-orang yang kurang tidurnya, yaitu GERD atau gastroesophageal reflux disease, IBS atau irritable bowel syndrome, fibromyalgia, osteoartritis, dan infark miokard akut. Jadi kalau misalnya aku sudah terbiasa begadang, apa yang harus aku lakukan agar dapat kembali seperti sedia kala jam tidurku? Pertama, olahraga. Lakukan olahraga teratur 3-4 kali dalam seminggu dan usahakan 30 menit. Kedua, hindari minum berkafein dan juga alkohol. Ketiga, hindari merokok. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Punjabi tahun 2006, membuktikan bahwa ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan pola tidur. Hal ini diakibatkan karena dalam rokok terdapat kandungan zat nikotin, di mana si zat nikotin ini bakal menstimulasi otak. 4. Ketika kita mau tidur, kurangi pencahayaan dari lampu dan juga kurangi bermain gadget 1 jam sebelum kita mau tidur. Hal ini diakibatkan karena tubuh kita ini memproduksi hormon melatonin. Nah, hormon melatonin ini memiliki fungsi pengaturan tidur kita. Nah, hormon melatonin ini melibatkan irama sirkadian tubuh yang udah kita bahas di awal video. Si hormon melatonin ini diaktifkan oleh cahaya. Jadi ketika kita dalam cahaya gelap atau redup, hormon melatonin bakal meningkat. Nah, peningkatan dari melatonin ini bakal mengakibatkan kita mudah mengantuk. Sehingga akhirnya kita tidur deh. Dan pada pencahayaan yang terang, hormon melatonin bakal rendah. Sehingga kita akan cenderung tidak merasa ngantuk.
Nah, makanya kalau misalnya kalian mau belajar, kalian cari pencahayaannya yang terang biar kalian gak mudah ngantuk, biar si hormon melatonin ini gak aktif. Tapi kebalikannya, kalau kalian mau tidur, kalian harus cari pencahayaan yang sangat rendah atau redup. Nah, menurut penelitian, hormon melatonin ini paling tinggi berada pada jam 2 sampai 4 pagi. Karena pada jam 2 sampai 4 pagi, cahaya alam paling rendah. Dan yang terakhir adalah buat rutinitas tidur dan konsisten selama 1 minggu. Jadi misalnya kalian mau bikin rutinitas tidur, bakal tidur dari jam 10. Konsisten tidur mulai dari jam 10 sampai 1 minggu. Dan menurut penelitian, 1 minggu adalah waktu yang tepat untuk tubuh kita beradaptasi sama perubahan kegiatan. Sekian pembahasan gue tentang bahaya begadang dan juga pentingnya tidur. Semoga menjawab pertanyaan kalian dan semoga berguna. Bila kalian merasa ini berguna dan juga bermanfaat, bisa banget di like dan juga share biar edukasi ini bisa sampai ke orang-orang yang kiranya membutuhkan.